Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur lillahi wahdahu. Salatan wa salaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura صالح وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Masalah muslim yang saya berusaha keras untuk menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah, yang insyaallah atas jaminan dari Allah Subhanahu wa taala penampilan hidup terindah hanya bersama Al-Quran, karena Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Maka Allah suka dengan keindahan, suka ketika hamba-Nya berpenampilan terindah sesuai dengan petunjuk hidup terindah dari Allah yang maha indah. Kalau pertemuan yang lalu kita sampai kepada tiga ciri khas perubahan, maka kita pada hari ini ingin merasakan bagaimana perubahan itu yang terjadi dalam hidup kita adalah perubahan yang terindah. Artinya kita selalu ada perubahan, peningkatan penampilan yang lebih baik, lebih bernilai, lebih bagus, lebih bermanfaat. Bertambah usia seiring dengan bertambahnya usia kita, maka semakin tua usia kita semakin bisa jadi contoh buat yang lainnya, karena kita selalu mengalami perubahan yang lebih indah. Dan kita berharap ketika Allah mencabut nyawa kita itu dalam keadaan yang terindah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itu penekanannya bahwa kita menjadi dalam keadaan muslim yang sempurna sesuai dengan Al-Quran, muslim yang terindah karena kita berhiaskan diri Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi bersama Al-Quran sajalah kita akan menjadi pribadi yang berpenampilan robbani. Jadi penampilannya sesuai dengan nilai-nilai yang Allah berikan pada kita, robbani. Maka sibghah Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Maka celupan warna mana yang lebih indah daripada celupan warna hidup yang Allah berikan, yang ada dalam Al-Quran? Ini pertanyaan yang perlu dijawab, pertanyaan yang melemahkan kita. Kita nggak bisa menandingi petunjuk Allah yang terbaik. Hatta satu surah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran menantang seluruh manusia berkumpul untuk menyaungi satu surat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terlibat di sini untuk merasakan kita hidup bersama Al-Quranul Karim. Pasti hidup terindah kita bersama Al-Quran, ya, adalah sosok manusia yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kenikmatan hidup yang kita miliki, Allah ingatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi manusia yang selain bersyukur, kita akan bersabar untuk menjalani semua aturan dan petunjuk Allah seberat apapun, termasuk proses taklim kita secara rutin. Ini perlu kesabaran.
Karena perubahan itu akan terjadi setelah kita mendapatkan info dan tersentuh hati kita untuk lakukan perubahan. Di antara melalui tausiah, taklim dan tadabbur yang kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat barokah untuk membentuk pribadi yang terindah insya Allah. Semangat ya. Bang surga. Belum ngopi kayaknya suara ini ya. Sama dong ya. Nah, yang perlu kita selalu ingini dalam diri kita, karena seringkali orang mendapat karunia, termasuk penampilan hidup yang semakin bagus, beriringan dengan keilmuan yang semakin mendalam kepada Al-Quran ini. Jangan lupa, ketika kita bisa berubah lebih baik, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena saya kan ustaz, jamaah saya kan ahli hidayah, jadi nggak ada hubungan itu. Dalam arti bahwa semua terjadi menjadi kebaikan itu juga diiringi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu mendapat hidayah Allah, itu juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian ya Mas Hadi? Karena keindahan itu menjadi semu. Kalau kita menyandarkan keindahan ini terjadi karena kemampuan kita, karena keilmuan kita, karena kelompok kita, bukan. Tapi harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah sampaikan dalam firman-Nya ketika Rasulullah sendiri mengakui bahwa sebegitu beliau menjadi manusia terbaik dalam menanggapi hidup ini, itu juga karena izin Allah. Coba lihat di surah Saba ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Masyaallah ya. Dan jika aku mendapat petunjuk, wa ini tadi itu, wa bima yuhi, dan itu disebabkan karena apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, Rabbi, oleh Rabbku. Wah, kalau kita boleh katakan juga, ini bahasa tawadu dari orang alim, dari orang soleh, orang terbaik. Tawadu artinya pula penampilan terindah bagi orang yang selalu mengalami perubahan demi perubahan yang lebih baik. Ya, dari ilmu sedikit jadi banyak, ya, jadi biasa jadi luar biasa, jadi luar biasa, jadi sangat istimewa. Dia semakin tawadu. Apa tadi? Bima yuhi ilayya rabbi. Oh, ini kan karena gerakanmu, bukan itu, nggak akan pernah disebut. Bahkan siapapun yang di atasnya, syekh dia, nggak disebut. Allah ilayya yuhi ilayya rabbi. Berarti seindah-indah hidup kita itu puncaknya adalah ketika kita mengakui ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ya. Karena memang itu namanya tauhid. Nah gitu ya. Jadi kita bertauhid itu dalam seperti ini penampilan orang bertauhid. Dia tidak menyetarakan Allah dengan kehebatan yang lain yang sedang merubah dirinya, meskipun dia mengajari dia. Seperti sekarang ya, bahwa jamaah dia hebat karena selamat yang ngasih arahan yang luar biasa. No, enggak begitu. Apa tadi surah Saba? Wa ini tadi itu bima yuhi ilayya rabbi. Ya Rahman. Makanya orang yang bertauhid tidak mungkin mengkultus ulama, mengambil kelompok. Allah, itu namanya tauhid. Maka ketika kita sangat pandai memvonis orang serba salah, jangan kita mengaku sebagai Tuhan nanti. Sementara kemungkinan ada ikhtilaf, ada pemahaman yang berbeda.
dengan kita sampai kita berfatwa nanti. Kalau kita punya ilmu ya, maksudnya bahagia. Jadi Rasulullah menjadi Rasul terbaik itu karena dia mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, dan itu dia ngaku kan, maksudnya bahagia. Demikian pula yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 50. Pengakuan Rasulullah SAW menjadi seperti itu hebatnya karena ittiba kepada wahyu yang diturunkan pada Al-Quran. In attabi'u illa ma yuha ilaihi. Sampai bagian imma hasar ya. Tidak lain, aku selalu mengikuti hanya apa yang diwahyukan padaku. Itulah iman kepada Al-Quran. Sumber utama kita Al-Quranul Karim. Maka inilah yang membuat kita sibuk mengisi waktu kita untuk memahami ilmu petunjuk Al-Quranul Karim. Ya Rahman. Mari kita luangkan waktu yang seikhlas-ikhlasnya, seluas-luasnya, utamakan kepada Al-Quranul Karim. Nanti yang lainnya akan ikut penuh dengan keberkahan. Ya Rahman. Sehingga dibuktikan ketika istri beliau, ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya hal yang sangat prinsip, apa akhlaknya Rasulullah? Kan gitu, nggak panjang-panjang jawabannya. Kana khuluquhul Quran, dalam hadis Muslim nomor 746. Bayangkan ya, akhlaknya Al-Quran. Jadi plak gitu ya, jiplak ngikut motokopi yang ada dalam Al-Quran. Jadi apa namanya, keinginan-keinginan, ya, harapan-harapan, gerakan hati kita itu sumbernya dari Al-Quran. Ya Rahman. Jadi panduan yang dilakukan oleh mata kita, oleh telinga kita, apa, gerakan bicara kita, langkah kita, itu gerakan hati yang di sana adalah akhlaknya Quran, dipandu dengan full nilai-nilai Al-Quranul Karim. Semangatnya! Belum minum ya? Sabar, bentar lagi. Baik, Mas Yana lagi. Coba kita bayangkan ini Mas Yana. Nggak ada lagi sudah. Jadi tidak mungkin akhlak kita akan menjadi indah kalau tidak dikepung oleh suasana dan nuansa Al-Quran. Jadi dia harus dikondisikan oleh suasana Quran. Jadi kita harus menanamkan kecintaan dengan tadabbur Al-Quran, kecintaan dengan tilawah, kan begitu ya. Apalagi di mati kemarin, tilawah, tadabbur, takfir melakukannya, tabligh, bahkan kita suka nge-share di dalam Al-Quran. Begitu deh misalnya. Agar kita nuansa dan suasana hati kita betul-betul nuansa Quran. Dan ingat, kenapa kita senang? Karena perubahan yang terjadi dengan Al-Quran, perubahan yang terindah. Allahu Akbar, ya kan? Sehingga generasi Rasulullah dan para sahabat masyhur, ya kan? Kalau sekarang viral dengan sebutan Qur'anan yamshi 'alal ardh. Coba, Quran
yang selalu berjalan di muka bumi ini. Jadi generasi Quran yang berjalan, itulah generasi Rasulullah dan para sahabat, dan yang sedang kita berusaha mengikuti itu. Coba tergambar ya. Jadi kemana saja dia dan jadi apa saja dia selalu membawa nilai-nilai Al-Quran. Yang lain cuma melengkapi dalam arti sekedar mendukung. Tanpa yang lain tidak ada masalah. Tapi tanpa Al-Quran berbahaya. Quran yang yamshi 'alal ardh, Quran yang berjalan di muka bumi. Nah itulah saking yakin dan percayanya bahwa Quran itu memberikan perubahan hidup yang indah, bahkan terindah. Kalau kita tidak yakin seperti itu, ya kita pilih yang lain juga kan ya. Terutama yang paling kita apa? Hawa nafsu kita, sakarpe dewi sallallahu alaihi. Mari kita sama-sama berusaha bahwa sakarpe kita itu sangat tergantung kepada Al-Quran Al-Karim, bukan lepas dari diri Al-Quran Al-Karim. Sallallahu alaihi. Di antara salah satu karakter indah dari pengikut Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang perlu kita terapkan menjadi sikap keseharian kita dalam hidup ini, karena kita hidup tidak sendirian, kan begitu. Ada di surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan Begitulah Allah menggambarkan siapa Rasulullah dan siapa pengikutnya yang Rasulullah berakhlakkan Al-Quran, dan bagaimana gaya hidup pengikut Rasulullah SAW. Gaya kita di mana sekalian? Muhammad Rasulullah dan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang selalu bersama. Terserah apa namanya, terserah Muhammadiyah, kan gitu ya. Apalagi Salafi, apalagi Ihya Sunnah, terserah apapun namanya, yang menyadarkan diri kepada ini, dan begitu. Apapun namanya, apa yang terjadi? Apa penampilan mereka? Asyidda'u 'alal kuffar. Ini dimasukkan bahagia. Mereka tegas sikapnya kepada orang-orang kafir. Jadi di orang kafir itu merasakan ketegasan sikapnya kepada mereka. Tidak ada kompromi. Yang hak, yang batil, dalam penampilannya tegas. Yang ikut Quran lah yang selamat, yang kafir binasa. Itu jelas sikapnya. Ruhama bainahum, insyaallah bahasanya, dan mereka berkasih sayang, lebih lembut, lebih menghormati, lebih sayang kepada sesama muslim.
Muslim yang gimana? Muslim yang hebat, baik, yang senang, yang tak. Pokoknya Muslim, jangan dipilih-pilih. Ruhama bainahum. Karena satu Muslim dengan Muslimnya seperti saudara. Jadi penampilan dari kata, dari sikap, dari pandangannya sang Muslim itu kelihatan saling menyayangi, saling peduli, saling menghormati, saling menghargai. Jangan dibalik. Sesama kepada orang kafir bisa kerjasama yang bertahun-tahun dia semakin intens gitu ya, saling menghargai, saling kunjungi. Kepada Muslim malah nggak salah, melemos. Dasarnya apa? Pokoknya kan yang terbaik itu kelompok yang ini baik, boleh. Misalnya ya, ini kelompok terbaik dia, yang lainnya kelompok yang nggak baik. Justru kalau kita merasa ada Muslim kita yang sedang tersesat, selamatkan dong dengan kasih sayang. Ajak dalam kebaikan, jangan diejek. Nah ini persoalannya. Maksudnya dia orang yang merasa taruhlah paling benar, paling bagus, kan tugasnya untuk memperbaiki yang kurang bagus. Caranya gimana? Dekati dengan saya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jelas kan? Ini enggak ada mau'izah hasanah. Nah, begitu ya. Yang ada mau'izah ponis dolama, bid'ah dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Hasanahnya mana dengan sekalian? Hasanahnya apa? Yang membuat orang paham ini kebaikan. Artinya figur dakwah kita kepada umat itu sangat kita jaga agar dia ketika kita berdakwah ngajak dia menjadi itu ruhama, dirasakan sebagai kesalahannya, bukan ketersinggungan yang bermusuhan, berpecah belah. Jangan sampai dirasakan. Kepada orang kafir terserah dia menjauh kita, tapi kita sama Muslim jangan sampai kita dijauhi. Gara-gara dakwah kita dijauhi. Ada pertanyaan besar ini. Ruhama bainahum, kita ngikut Rasul, ingat Allah atau tidak, kita dibebaskan oleh Astagfirullah. Ruhama bainahum. Jadi ruhama itu dua belah pihak, masing-masing merasa saling menghargai. Allah Akbar. Masih ingat Rasulullah mengatakan arifah istahasa, kemuliaan kita ada dalam 3 hal. Sebuah kabar dari Muhammad ya. Yang pertama, amanah kepada orang yang khianat pada sesama Muslim ini. Bayangkan, ini kalau kita merasa orang lain itu suka berkhianat, kita jangan khianat. Terus yang kedua, menghubungkan silaturahim, orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Jadi orang lain itu gayanya memutuskan, kita jangan memutuskan, kita menghubungkan. Apalagi jangan kita memulai memutuskan hubungan dengan gaya dakwah yang buat orang lain menjauh dari kita. Bagaimana? Dan yang ketiga apa? Memberi orang yang medit padamu. Allah Akbar. Sampai kita diberi salam nggak jawab, medit kita ini. Nah, kira-kira begitu ya di antaranya. Didoakan, assalamualaikum. Dah. Ingat, bakhil itu bukan hanya non materi, bakhil memberi kebaikan, maksud salam atau menjawab salam. Itu namanya masuk, dan itu sangat berbahaya. Masih ada bakhil itu berbahaya, apalagi masuk. Wattaqus suha, fa inna suha ahlaka man kana qablakum.
Jauhilah penyakit so, karena dia menjadi sebab hancurnya orang-orang sebelum kalian. Itu mas kalian. Jadi so tidak ada yang bakhil, tapi ada perbedaannya begini mas kalian. As-so bakhil, al-bukhlu juga bakhil. Kedua-duanya bakhil dalam materi, memberi, membantu dengan dana. Tetapi asu ada lebih buruknya, bakhil dalam non materi. Nah, kalau bakhil materi kok. Kalau asu bakhil dalam materi dan non materi. Bakhil dengan membantu dengan tenaga, bakhil mengucap salah, bakhil senyum. Kalau ketemu kelompok gitu, kalau ketemu orang lain, nah, bakhil kita. Padahal kita sesama muslim. Kalaupun dia orang itu bakhil senyum, kita ajari senyum. Assalamualaikum. Jangan terjawab ya. Kalau dia tidak jawab, niatnya aku ngajarin kamu. Gitu ya. Dakwah. Aku jadi contoh buat kamu. Nah, begitu ya. Nah, itu masalah bahagia. Jadi jelas beda sikap antar muslim dengan kita dengan orang kafir, beda. Allah Akbar. Indah orang melihat penampilan seorang muslim. Hatta orang kafir bisa merasakan keindahan penampilan seorang muslim. Tarahum ruk'an sujud. Kamu selalu melihat mereka dalam keadaan ruku, sujud, ruku, tunduk, sujud, ibadahnya terlihat. Jadi ketundukannya kepada Al-Qur'anul Karim nampak sekali. Dalam cara bicara, cara bergaul, cara berfatwa, cara berhukum, memimpin, kelihatan dari Al-Qur'annya. Sujud, doa, ibadahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, masyaallah. Yang selalu dicari diharapkan adalah karunia dari Allah dan keridhaannya. Karunia Allah dan keridhaannya. Bukan karunia Allah, tapi Allah enggak ridho. Jadi tidak menghalalkan segala cara. Aku dapat, tapi syaratnya Allah ridho. Begitu juga sekarang bahagia orang. Apakah Allah ridho dengan kita? Ya itu selalu pertanyaannya. Simahum fi wujuhihim, nampak dalam wajah-wajah mereka min athari sujud, bekas-bekas sujudnya. Ini ada dua penjelasan. Ada yang secara harfiah kelihatan di keningnya bekas sujud. Kita ada bilang begitu ya. Tapi ada yang menjelaskan bekas sujud adalah kelihatan sekali bahwa dia hamba Allah. Hamba Allah. Ini penting mas kalian ya. Kalau dia hamba Allah, kalau dia dekat dengan Allah, pasti imbasnya manusia juga senang dengannya. Karena orang yang selalu dekat dengan Allah dalam sujudnya, dia akan merasakan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Dia merasa itu tauhidnya ya. Allah Maha Penyayang, aku juga penyayang. Kan gitu ya. Allah Maha Pemberi, aku juga suka memberi. Allah Maha Alim, aku juga berusaha menambah ilmu. Begitu dia. Jadi penampilan hidupnya terwarnai karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah dusta, dia juga enggak dusta. Subhanallah. Itu dimasukkan ya. Terserah mengambil dua-duanya, satu terserah. Pokoknya itu juga para dari masalah bahagia. Yang bagus dua-duanya. Ya kan? Dalam hati berusaha dalam dirinya terwarnai oleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
baik lahir atau batin. Nah, akhirnya menjadi jelas bahwa perubahan hidup kita ini akan selalu indah dan tambah indah kalau kita intens bersama Al-Quranul Karim. Semangatnya, nggak ada yang lain selain ini. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk terus berubah lebih baik, lebih indah hanya bersama Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberi mudah kepada kita untuk meraih hidup yang terindah dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu